Baik, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas 3B akan mempresentasikan materi ketujuh pada hari ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Satyadadi Saputra dengan NIM 2017 051036 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Raheli Haris Juliani dengan NIM 2017051059 dan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Wahyu Munarta dengan NIM 2017051053. Baik, pada hari ini kami akan membahas yaitu mengenai materi akuntansi aset tetap. Jadi, materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Wahyu Permana Arta. Untuk Wahyu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu next slide. Next. Nah, mengenai aset tetap. Nah, dalam SAP, aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah ataupun dimanfaatkan kepada masyarakat umum. Nah, aset tetap merupakan aset yang biasa dimiliki baik oleh suatu pemerintah atau sektor publik maupun perusahaan. Aset tetap perusahaan digunakan untuk menghasilkan pendapatan perusahaan yang mendorong labanya. Oleh karena itu, aset tetap tersebut sangat penting dan menentukan dalam suatu perusahaan baik kuantitas atau nilainya. Nah, itu. Yang kedua ada aset tetap pemerintah pada hakikatnya sama seperti aset perusahaan. Aset tersebut terdiri dari tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, mesin, dan sebagainya. Namun, aset tetap pemerintah tidak semata-mata digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi aset tersebut untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang kedua di sini saya akan bahas mengenai klasifikasi akuntansi aset tetap. Nah, aset tetap di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia didefinisikan sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahannya atau dimakan oleh masyarakat umum. Nah, yang termasuk dalam aset tetap menurut definisi akuntansi pemerintah adalah yang pertama ada aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lain, misalnya universitas. Yang kedua ada hak atas tanah. Next. Nah, baik. Berdasarkan PP 24 tahun 2005, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional entitas akuntansi. Nah, klasifikasi aset tetap tersebut adalah yang pertama ada tanah. Nah, tanah yang dimaksud antara tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Nah, yang dimaksudkan diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa pemanfaatannya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi yang siap pakai juga. Nah, yang ketiga ada gedung dan bangunan. Nah, gedung bangunan ini mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang keempat ada jalan irigasi dan jaringan. Jalan irigasi dan jaringan ini mencakup yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai juga. Yang kelima ada aset tetap lainnya, meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tersebut, yang diperoleh untuk dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang terakhir ada konstruksi dalam pengerjaan. Nah, konstruksi dalam pengerjaan ini mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai keseluruhannya. Next. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai gambaran umum sistem aset tetap pemerintahan. Akuntansi pemerintah di Indonesia menggunakan basis cash toward accrual, yaitu pengakuan aset tetap dilakukan apabila aset tersebut merupakan aset berwujud dan memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama,
memiliki manfaat di atas 12 bulan. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Yang keempat, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Next. Mohon maaf, kembali ke slide sebelumnya. Nah, pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaan berpindah. Karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas, maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Nah, prinsip pengakuan aset tetap pada aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan, suap kelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah. Next. Nah, perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang mengurangi kas umum negara atau daerah. Nah, dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah surat perintah membayar dan surat perintah pencarian dana langsung. Nah, jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah dapat dilihat pada slide bahwa belanja modal tanah itu dicatat di debit, sedangkan kas di kas daerah itu di kredit. Nah, atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca. Nah, untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping atau korolari. Nah, jurnal korolari ini merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mempunyai pos neraca. Nah, jurnal pada saat mengakukan suatu aset tetap di neraca ini dapat dilihat pada slide bahwa yang dicatat di debit itu ada tanah, yang kedua ada peralatan dan mesin, yang ketiga ada gedung dan bangunan, yang keempat ada jalan, irigasi, dan jaringan, yang kelima ada aset tetap lainnya, yang keenam ada konstruksi dalam pengerjaan, sedangkan yang dicatat dalam kredit yaitu jurnal diinvestasikan dalam aset tetap. Nah, jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan baik dalam akuntansi komersial maupun akuntansi pemerintah di Indonesia. Next. Nah, biaya aset tetap menggunakan biaya perolehan digunakan apabila aset tetap tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga atau dibangun sendiri. Biaya perolehan terdiri dari harga belinya, termasuk biaya impor dan PPN masukan yang tidak dapat direstitusikan, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan ke aset tersebut untuk membuat aset dalam kondisi siap digunakan. Nah, contoh biaya yang dapat diatribusikan adalah yang pertama ada biaya persiapan tempat, yang kedua ada biaya pengiriman awal, yang ketiga ada biaya pemasangan, dan yang terakhir ada biaya profesional seperti arsitek atau insinyur. Nah, pengakuan aset tetap menggunakan nilai wajar pada saat perolehan digunakan apabila informasi mengenai biaya perolehan tidak tersedia. Hal ini disebabkan aset tersebut tidak diperoleh dengan cara dibeli dari pihak ketiga ataupun dibangun sendiri. Nah, contoh dari penggunaan nilai wajar adalah apabila aset tersebut merupakan aset donasi, aset pertukaran, aset rampasan, dan lain-lain. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pernyataan standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual nomor 17 terhadap aset tetap, di mana dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lanjut.
Baik, yang pertama di sini adalah pengakuan aset tetap, di mana pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 7 menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang kedua adalah mengenai penilaian aset tetap. Pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 7 menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tetap tersebut ke kondisi yang membuat aset tetap tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Selanjutnya, mengenai pengukuran aset tetap. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 7 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 7 sebutkan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Yang selanjutnya adalah pengungkapan aset tetap. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan menyatakan mencatat laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan perubahan nilai. Jika ada, beserta dengan mutasi aset tetap lainnya. Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan pada awal periode dan juga pada akhir periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai sistem akuntansi aset tetap. Ya, pertama yaitu akuntansi aset tetap, yaitu meliputi catatan aset tetap pada neraca awal, perolehan setelah neraca, penghapusan aset tetap, dan konstruksi dalam pengerjaan. Akuntansi aset tetap tersebut berpengaruh terhadap akuntansi pendapatan dan belanja. Kemudian sistem akuntansi aset tetap yaitu adalah sistem akuntansi yang mengolah transaksi yang mengubah aktiva tetap yang melibatkan bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dibutuhkan berbagai tingkat manajemen pada perusahaan. Nah, adapun untuk sistem akuntansi aset tetap dibagi menjadi 6, yaitu akuntansi aset tetap untuk neraca awal, kemudian akuntansi perolehan aset tetap, kemudian ada akuntansi pertukaran aset, selanjutnya akuntansi pelepasan aset tetap, dan ada akuntansi penyusutan serta akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas yaitu mengenai di sini rekan saya akan membahas yaitu mengenai akuntansi aset tetap untuk neraca awal. Untuk Rahel dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai akuntansi aset tetap untuk neraca awal. Akuntansi aset tetap untuk penyusunan neraca awal dilakukan dengan inventarisasi aset yang dimiliki atau dikuasai sampai dengan penyusunan neraca awal. Jadi berdasarkan inventarisasi tersebut, aset tetap dinilai dengan nilai wajar dan dibukukan dengan mencatat aset tetap yang bersangkutan di bagian debit dan diinvestasikan pada aset tetap, dikredit sebagai akun dalam ekuitas dana investasi. Berikut tabelnya dapat dicermati. Contohnya,
Lanjut. Selanjutnya mengenai akuntansi perolehan aset tetap. Akuntansi perolehan aset tetap dilakukan atas perolehan aset tetap dengan cara membeli, swakelola, ataupun aset tetap yang diperoleh dari donasi atau rampasa. Akuntansi aset tetap yang diperoleh dengan cara membeli atau swakelola dilakukan bersamaan dengan belanja yang terjadi. Di sini contohnya itu adalah pemerintah membeli tanah pada bulan Desember 2000X sebesar 500 juta rupiah dengan pembayaran tunai kepada pihak lain yang memiliki tanah. Pencatatan perolehan tanah tersebut pada satuan kerja terkait adalah sebagai berikut, yaitu menempatkan akun belanja modal, yaitu tanah sebesar 500 juta pada bagian debit, dan pada sisi kredit, yaitu piutang dari kas umum negara. Selanjutnya, tanah pada bagian debit sebesar 500 juta dan bagian kreditnya adalah akun diinvestasikan pada aset tetap sebesar 500 juta. Dan kemudian pencatatan oleh pengelola keuangan dilakukan seperti pengeluaran belanja pada umumnya, yaitu sebagai berikut. Untuk akun pengeluaran di sisi debit sebesar 500 juta dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 500 juta. Lanjut. Selanjutnya adalah akuntansi perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap dengan swakelola meliputi biaya terkait dengan perolehan aset tetap tersebut yang dapat meliputi biaya tenaga kerja, biaya bahan, dan biaya lain terkait dengan penyiapan aset tetap tersebut. Pencatatan aset tetap tersebut sama dengan contoh-contoh yang sudah diberikan sebelumnya. Aset tetap berupa donasi atau rampasan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan aset tetap tersebut. Nilai wajar dapat diperoleh dengan cara nilai pasar atau taksiran oleh pihak yang kompeten yang dapat menggambarkan nilai wajar yang handal. Pencatatan aset tetap dari donasi atau rampasan dilakukan bersamaan dengan perolehan pendapatan hibah atau pendapatan lainnya yang sekaligus dicatat sebagai belanja. Lanjut. Baik di sini disertakan jurnal. Yang pertama adalah akuntansi aset tetap tersebut bersamaan dengan pendapatan hibah dan belanja yang dicatat sebagai berikut. Untuk utang kepada kas umum negara pada sisi debit dan pada sisi kreditnya adalah pendapatan hibah dan keduanya dengan nominal 500 juta. Selanjutnya adalah belanja modal peralatan dan mesin pada sisi debit sebesar 500 juta dan pada bagian kredit adalah utang dari kas umum negara sebesar 500 juta. Selanjutnya adalah peralatan dan mesin bagi sisi debit sebesar 500 juta dan diinvestasikan pada aset tetap diletakkan pada sisi kredit sebesar 500 juta. Selanjutnya mengenai akuntansi aset tetap tersebut bersamaan dengan pendapatan hibah dan belanja sebagai berikut. Yang pertama adalah di kas umum negara dicatat pada sisi debit sebesar 500 juta dan penerimaan hibah dicatat dalam sisi kredit sebesar 500 juta. Selanjutnya mengenai akun pengeluaran modal peralatan dan mesin dicatat dalam akun debit sebesar 500 juta dan akun kas di kas umum negara dicatat pada sisi kredit sebesar 500 juta. Selanjutnya. Baik, terima kasih Rahel. Di sini saya akan melanjutkan yaitu presentasi dari Rahel yaitu mengenai akuntansi pertukaran aset. Jadi aset tetap pemerintah dapat dipertukarkan dengan aset tetap lainnya yang serupa ataupun tidak serupa. Jadi pertukaran aset tetap yang serupa memiliki nilai wajar dan manfaat yang serupa. Di sana tidak mengakui yaitu keuntungan ataupun kerugian. Nah, nilai perolehan aset tetap baru hasil pertukaran tersebut adalah senilai yang tercatat pada aset yang dilepas. Jadi pertukaran aset di sini yaitu menukarkan aset tetap satu dengan lainnya namun memiliki manfaat yang sama tanpa menghitungkan keuntungan atau kerugiannya. Jadi contohnya di sini pemerintah menukarkan tanah dengan nilai yang tercatat yaitu sebesar 200 juta dengan tanah yang serupa dengan nilai dan manfaat yang sama. Jadi pencatatan pertukaran aset tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada bagian debit yaitu diinvestasikan pada aset tetap sebesar 200 juta. Kemudian pada bagian kredit yaitu tanah 200 juta. Kemudian dengan mendebit tanah lagi sebesar 200 juta dan mengkredit diinvestasikan pada aset tetap sebesar 200 juta. Jadi di sini terjadi yaitu pertukaran aset tetap berupa tanah dengan nilai
wajar dan manfaat yang sama. Nah, adapun juga pertukaran aset tetap yang tidak serupa dan nilai serta manfaatnya berbeda dapat juga dilakukan. Nilai perolehan aset tetap yang baru adalah nilai aset yang dilepas dengan biaya dan pengeluaran kas untuk perolehan aset baru hasil pertukaran tersebut. Jadi pertukaran aset tetap itu tidak hanya untuk yang serupa dan manfaat yang sama, namun aset yang tidak serupa ataupun yang memiliki nilai dan manfaat yang berbeda juga dapat ditukarkan. Nah, contohnya saja di sini yaitu pemerintah melakukan pertukaran tanah dengan tanah yang sudah ada gedung dan bangunannya. Jadi nilai tanah yang ditukarkan itu sebelumnya memiliki nilai sebesar 300 juta. Kemudian pemerintah harus mengeluarkan uang sebesar 200 juta untuk nilai yaitu bangunan dan gedung yang ada di tanah yang akan diajak menukar tersebut. Nah, jadi untuk pencatatannya, yang pertama diinvestasikan pada aset tetap 300 juta dan tanah dikredit 300 juta untuk menukarkan yaitu tanah yang dimiliki pemerintah sebelumnya. Kemudian untuk bangunan dan gedung itu akan dilakukan belanja modal yaitu berupa gedung dan bangunan, serta di bagian kreditnya yaitu piutang dari kas umum negara sebesar 200 juta. Jadi ini untuk mencatat yaitu pembayaran atau pemerintah mengeluarkan kas untuk gedung dan bangunan yang ada di tanah yang ditukarkan tersebut. Nah, kemudian akan juga dicatat yaitu tanah dan gedung dan bangunan masing-masing sebesar 300 juta dan 200 juta. Kemudian di bagian kredit yaitu dicatat diinvestasikan pada aset tetap. Kemudian di sini juga ada akuntansi pelepasan aset tetap. Jadi pelepasan aset tetap dapat berupa penjualan, pengalihan hak pemilik atau penguasaan dan penghapusan. Pemerintah dapat menjual aset tetap sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Jadi penjualan akan menghasilkan penerimaan sehingga pembukuan penjualan terkait dengan pembukuan penerimaan. Jadi contohnya saja di sini, pemerintah itu menjual aset tetap berupa kendaraan dengan nilai yaitu 500 juta. Jadi akuntansi penjualan aset tersebut dapat dicatat sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian debit yaitu utang kepada kas umum negara sebesar 500 juta, dan di bagian kredit akan dicatat pendapatan negara bukan pajak berupa penjualan aset tetap sebesar 500 juta juga. Kemudian selanjutnya dicatat yaitu diinvestasikan pada aset tetap sebesar 500 juta dan peralatan dan mesin di bagian kredit yaitu sebesar 500 juta. Peralatan dan mesin yang dimaksud yaitu adalah kendaraan yang tadi. Kemudian pemerintah juga dapat mengalihkan kepemilikan atau penguasaan aset tetap kepada pemerintah lain seperti pemerintah pusat, ke pemerintah provinsi, dan sebagainya. Pengalihan tersebut dicatat sesuai dengan nilai yang telah tercatat. Jadi pengalihan aset tersebut membawa implikasi pada belanja dan sekaligus pendapatan. Jadi seolah-olah pemerintah mengeluarkan belanja transfer dan menerima pembayaran juga. Jadi pemerintah pusat bisa melepas asetnya atau mengalihkan kepemilikan asetnya itu ke pemerintah yang lebih kecil seperti pemerintah provinsi, ataupun juga pemerintah provinsi juga mengalihkan ke pemerintah kabupaten ataupun sebaliknya. Jadi di sini akan dilakukan pencatatan juga. Nah, di sini contohnya yaitu pemerintah pusat itu mengalihkan aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan senilai 5 miliar dengan rincian tanah sebesar 2 miliar dan gedung bangunan sebesar 3 miliar dengan pencatatan sebagai berikut. Jadi akan dicatat yaitu transfer ke pemerintah lain bagian-bagian debit dan piutang dari kas umum negara masing-masing yaitu 5 miliar. Kemudian di bagian debit juga dicatat yaitu utang dari kas umum negara, dan di bagian kredit yaitu transfer ke pemerintah lain masing-masing yaitu 5 miliar, mohon maaf tadi 5 miliar. Kemudian akan juga dicatat yaitu pada bagian debit diinvestasikan pada aset tetap sebesar 5 miliar. Kemudian di bagian kredit akan dicatat masing-masing yaitu tanahnya yang tadi senilai 2 miliar dan gedung dan bangunan yang tadi sebesar 3 miliar. Kemudian di sini ada akuntansi penyusutan. Jadi aset tetap pemerintah selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dapat disusutkan, akuntansi penyusutan aset tetap dilakukan untuk memperoleh nilai book atau book value suatu aset tetap. Jadi akuntansi penyusutan dilakukan tidak untuk memenuhi prinsip matching cost against revenue seperti akuntansi penyusutan suatu perusahaan biasa, perusahaan dagang ataupun jasa.
Jadi hal ini disebabkan akuntansi pemerintah tidak mengenal laba atau rugi, sehingga penyusutan tidak dicatat sebagai biaya penyusutan, tetapi dengan mendebet, akun diinvestasikan pada aset tetap. Jadi pada perusahaan jasa atau perusahaan dagang, biasanya penyusutan itu kan dicatat dengan akun yaitu sebagai biaya penyusutan. Namun jika di akuntansi pemerintah atau sektor publik akan dicatat yaitu diinvestasikan pada aset tetap. Adapun contohnya, misalkan di sini pemerintah itu menyusurkan kendaraan dengan cara garis lurus atau metode garis lurus dengan penyusutan sebesar 50 juta. Jadi di pemerintahan itu akan dicatat di bagian debit diinvestasikan pada aset tetap sebesar 50 juta dan di kredit akumulasi penyusutan sebesar 50 juta. Jadi di sini tidak akan dicatat sebagai biaya penyusutan, namun diinvestasikan pada aset tetap. Nah, selanjutnya di sini adalah akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Jadi akuntansi konstruksi dalam pengerjaan sama dengan aset tetap pada umumnya. Jadi pengakuan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam PSAP nomor 8, paragraf ke-13 sebagai berikut. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Kemudian yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Dan yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Nah, di sini saya memiliki contoh, yaitu pemerintah membangun gedung kantor dengan pembayaran termin sampai dengan tanggal pelaporan adalah sebesar 400 juta, dengan tingkat penyelesaian sebesar 70%. Jadi jurnal untuk mencatat gedung yang masih dalam proses adalah sebagai berikut. Jadi gedung tersebut belum selesai, namun masih dalam proses konstruksinya. Jadi akan dicatat, yaitu belanja modal gedung dan bangunan sebesar 200 juta, kemudian piutang dari kas umum negara sebesar 500 juta. Kemudian pada bagian debit juga akan dicatat konstruksi dalam pengerjaan sebesar 400 juta dan diinvestasikan pada aset tetap sebesar 400 juta. Nah, di sini sama halnya dengan pelaporan yaitu aset perusahaan dagang atau perusahaan jasa, pada aset pemerintah juga akan melakukan sebuah pelaporan. Jadi aset tetap dilaporkan dalam neraca sesuai dengan klasifikasi aset tetap dengan akun penyeimbang yaitu diinvestasikan pada aset tetap. Jadi pada akun ekuitas dana investasi. Nah, nilai aset tetap dikurangi dengan akun akuntansi penyusutan. Nah, di sini contoh posisi yaitu neraca untuk pemerintah. Jadi di sini ada aset yaitu berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap yang berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan serta akumulasi penyusutan. Kemudian di bagian pasifanya ada berupa kewajiban, kemudian ada ekuitas dana berupa ekuitas dana investasi, yaitu berupa diinvestasikan pada aset tetap. Seperti itu penyajian aset tetap pemerintah di dalam neraca. Jadi bentuknya itu seperti ini, bisa dilihat di PowerPoint. Kemudian selanjutnya yaitu contoh catatan laporan keuangan pemerintahan. Yang pertama ada ringkasan, kemudian yang kedua ada kebijakan akuntansi yang mengandung uraian mengenai kebijakan akuntansi aset tetap dan kapitalisasi. Kemudian yang ketiga ada penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran yaitu berupa aset, ya berupa aset lancar, investasi jangka panjang, kemudian juga ada aset tetap. Kemudian akan diisi sebuah narasi yaitu aset tetapnya sebesar berapa, kemudian terdiri dari apa saja, dan rincian dari aset tetap tersebut biasanya dilampirkan pada lampiran. Jadi untuk rinciannya tersebut ada di lampiran. Jadi aset tetap disajikan dalam kelompok aset tetap. Masing-masing tipe aset tetap dikelompokkan dan disajikan sesuai dengan jenisnya. Baik, sekian presentasi kami mengenai yaitu tentang akuntansi aset tetap pada sektor pemerintahan. Jika ada kesalahan kata, ada kesalahan materi, mohon maaf dari kelompok kami. Dan jika teman-teman memiliki undang-undang dan pertanyaan, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab pada jam pelajaran akuntansi pemerintahan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 7 menutup presentasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.